Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Saya ingin membagikan ayat firman Tuhan hari ini, Kamis, tanggal 3 Oktober 2024. Di Injil firman Tuhan Mazmur 119 ayat yang 105. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, dan firman Tuhan adalah jalan bagiku. Jadi firman Tuhan adalah jalan hidup, jalan terang untuk menerangi kita semua maksudnya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita baca Mazmur 119 ayat 1, kita pasti mengerti, ya, karena pikiran kita belum tentu, apa yang kita mau belum tentu Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah pelita, terang. Makanya kita harus baca firman Tuhan kalau mau jadi anak-anak terang. Kalau kita baca firman Tuhan, ya ada kuasa di sana. Saya baca Alkitab bisa sehari dapat 70 pasal, 40 pasal. Makanya cepat selesai maksudnya. Ya, jangan pakai alasan. Di mata Tuhan tidak pakai alasan terus. Harus ikut. Ya. Supaya kita hidup menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi sekali lagi firman Tuhan adalah jalan terang, pelita. Jadi cahaya. Jadi firman Tuhan itu sama seperti cahaya. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menerangi kita, supaya kita jangan kembali ke kegelapan lagi. Dia menerangi kita maksudnya. Karena iblis itu buat kita jadi gelap di dalam segala hal. Itu tugas iblis. Tapi kalau ada Tuhan Yesus di dalam diri kita, gelap itu pergi. Yang ada hanyalah terang. Makanya Yohanes 1 ayat 5, terang menguasai kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasai. Ya, maka itu dipisah. Berkaitan dengan Kejadian 1 ayat yang 4. Allah melihat terang itu baik, maka dipisahkannya gelap dari terang. Itu lebih. Kemudian domba dan kambing dipisahkannya lagi. Kemudian jalan orang fasik dan jalan orang benar bisa lagi dipisahkan lagi. Contohnya di Mazmur 1 ayat yang pertama hingga ayat 3. Jalan orang benar dan jalan orang benar. Jalan orang fasik pasti binasa. Beda dengan jalan orang benar. Ya, bagus saja. Jadi Tuhan sangat menegur kita, seingat kita dengan cara-cara, dengan rahasia. Jadi kalau orang di dalam dirinya ada Roh Kudus, dia tahu arahnya kemana. Pasti dia mengerti. Karena di dunia ini cuma hanya ada 3 suara maksudnya. Pertama, suara Roh Kudus Tuhan Yesus. Kedua, suara setan atau suara Lucifer. Ketiga, suara manusia. Jadi cuma hanya ada tiga suara maksudnya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti kita paham ini suara apa. Kita langsung dengar. Beda dengan orang yang tidak sungguh-sungguh dalam campur aduk pikiran. Suara Tuhan, dia bilang suara manusia, itu sudah campur aduk. Ya, karena dia tidak dekat di dalam Tuhan. Nah,
atau dia tidak peka di dalam firman. Ya, susah baca Alkitab. Ya. Jadi firman Tuhan sangat mengingatkan kita semua, khususnya di zaman akhir ini. Ya. Tuhan Yesus pakai siapa saja bisa. Ya, dia bisa pakai anak kecil untuk menegur orang dewasa. Itu kebanyakan. Tuhan Yesus pakai orang dekat untuk menegur kita. Misalnya pembantu, menegur majikan. Itu bisa terjadi. Suami istri, anak wanita bisa menegur orang tua, itu bisa terjadi. Atau istri bisa menegur suaminya dan sebaliknya, itu bisa terjadi. Contohnya ayam Tuhan pakai menegur Simon Petrus karena menyangkal 3 kali. Keledai Tuhan pakai menegur beliau. Tuhan pakai. Itu binatang bos. Belum lagi burung gagak. Ya. Tuhan suruh bawa daging roti kasih Nabi Elia di Simon Petrus. Dan masih banyak lagi bapak saudara di Alkitab. Ya, maka ibu boleh baca di Kejadian 10. Nanti timbulkan jawaban. Jadi ini luar biasa bapak saudara. Jadi hidup harus dekat, tidak boleh jauh. Kalau jauh, misal kita setan ambil alih, akhirnya binasa dan lain sebagainya. Ya bapak saudara. Jadi Tuhan sangat mengingatkan kita semua. Di Mazmur 119 ayat 1. Firman ikut perintah bagi kakiku dan terang bagi jalan. Terima kasih Yesus Kristus yang berkata. Haleluya. Amin.